Setelah itu kita close, lalu kita calculate estimate di sebelah ini, atau boleh di analyze, kemudian calculate estimate. Atau bisa Ctrl F9 ya. Yang mana yang paling mudah. Kita coba calculate ya dengan tombol ini aja. Oke, setelah itu Bapak Ibu klik ini. Kalau sudah aktif berarti ini sudah berhasil ya. Olah datanya sudah berhasil, kita klik. Nah, kita klik kemudian nilai standardized estimate. Nah, ini adalah hasil dari program Sam Amos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi saya minggu lalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana kita melakukan analisis jalur. Data yang akan kita gunakan kurang lebih sama dengan data yang lalu supaya nanti hasilnya kita bisa bandingkan dari software SPSS maupun dengan software Amos. Tentunya kita akan bandingkan. Kurang lebih tujuan yang akan kita coba capai seperti misalnya ada soal seperti ini ya. Sama dengan soal minggu lalu, namun kali ini yang akan kita lakukan adalah melakukan olah data dengan analisis jalur tentunya. Data yang digunakan juga sama dengan contoh datanya yang bisa diakses pada link berikut. Langsung saja ya, saya kira untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Ibu mencari software Amos-nya dengan mengetik saja di kolom pencarian di Windows-nya atau di laptopnya, tinggal diketik saja Amos Grafik ya, seperti ini. Nanti diklik saja Amos Grafik. Oke, kebetulan saya menggunakan software Amos 22. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan software Amos versi 23 itu nggak jadi masalah ya, karena pada prinsipnya luaran yang didapatkan atau outputnya juga kurang lebih sama. Nah, yang pertama tentunya kita mesti harus memindahkan dulu data yang ini ya, yang di Excel ini di SPSS. Pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buka dulu software SPSS. Setelah software SPSS-nya terbuka, nanti Bapak Ibu mengcopy file ya, mengcopy file mulai dari angka 1 ini ya. Kita ganti dulu ya, ini kita sesuaikan X1, kemudian ini adalah X2, ini Y1 dan ini Y2 ya. Kita simbolkan seperti itu. Oke, kemudian Y2. Baik. Nah, kita copy data dari responden pertama ya. Sampai dengan responden ke 172. Jadi kita blok dulu semuanya. Oke. Kemudian kita klik kanan, kita copy. Kita masuk di software SPSS kita dan kita klik data view ya. Kita klik data view. Setelah itu pada angka 1 di kolom paling pertama sekali di ujung kiri kita klik kanan, kemudian kita paste. Oke. Nah, setelah ini kita kembali ke variable view, kita ubah desimalnya menjadi 0 semua supaya seragam ya, sama dengan data aslinya. Jadi sudah selesai. Selanjutnya kita berikan label di atas ini ya, sesuaikan saja dengan data yang ada di Excel tadi, yang ini ya, responden X1, X2, Y1 dan Y2. Ini juga yang akan kita tulis. Kita tulisnya di sini ya, di kolom name responden. Oke. Kemudian ini adalah X1, kemudian X2, Y1 dan Y2. Ya. Kemudian kita kasih label ya. Kita kasih label X1 itu apa ya? X1 itu adalah service quality atau kualitas layanan. Jadi kita tulis saja di sini service quality. Oke, service quality. Kemudian ini adalah trans ya. Di sini Y1 adalah customer satisfaction. Oke. Customer satisfaction. Kemudian di sini customer loyalty. Oke, di Y2. Oke, setelah ini Bapak Ibu jangan lupa untuk men-save dulu, menyimpan filenya, kemudian kita simpan di desktop saja ya, supaya mudah untuk kita dapatkan. Kita
tulis di sini, anggaplah data latihan ya. Data latihan, saya save. Nanti Bapak Ibu bebas mau menyimpannya di mana. Yang penting nanti filenya ini mudah untuk ditemukan. Supaya mudah ditemukan, saya biasanya simpannya di desktop. Saya berikan nama dengan data latihan, kemudian saya save. Oke, setelah ini Bapak Ibu boleh kembali ke software Amos-nya. Ya, kembali ke software Amos di sini. Ya, kemudian kita coba lihat ya bahwa model dari penelitian kita kurang lebih seperti ini ya. Ada 2 variabel bebas, kemudian 1 variabel intervening dan 1 variabel terikat. Kita akan gambar ini di Amos. Nah, cara menggambarnya simple. Jadi Bapak Ibu terlebih dahulu kita ganti dulu lembar kerjanya menjadi landscape. Ya, caranya Bapak Ibu tinggal klik saja view, kemudian interface property ya. Kemudian pada paper size diganti dengan landscape A4 ya. Kita klik kemudian kita apply. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu klik kotak ya, yang gambar kotak kita gambar saja seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah kita klik gambar ini ya semacam kayak fotokopi, kita klik, kita arahkan mouse-nya kemudian kita klik, geser ke bawah ya, kita sesuaikan gambar yang ada di sini. Seperti ini. Kita akan coba sesuaikan. Kita kembali ke Amos ya, kembali kita ini masih aktif ya, berarti masih kita bisa geser lagi, kita copy ke sini dan satu lagi di sini. Oke. Setelah gambarnya jadi seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita memanggil data ya, atau kita panggil data yang sudah kita save di SPSS tadi atau data mentahnya atau hasil penyebaran kuesionernya. Bapak Ibu tinggal klik saja ini ya, select data, gambar yang ini, kemudian klik file name, kemudian klik desktop, oke, kemudian klik data latihan ya. Tadi kita simpan dengan nama data latihan, kemudian kita klik open. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah ini Bapak Ibu klik list variable in dataset yang ini, kita klik ya, pastikan sudah aktif. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, kita klik dulu X1. X1 kita geser saja ke sini ya. Kemudian X2 kita geser juga ke sini ya, kita pindahkan. Y1 adalah interveningnya ada di sini, customer satisfaction dan customer loyalty ada di sini ya. Kita klik, lepas. Oke. Nah, udah jadi. Nah, selanjutnya tinggal kita buat garis ya. Jadi garisnya service quality ke customer satisfaction, trust ke customer satisfaction, service quality ke customer loyalty juga, dan trust ke customer loyalty. Customer satisfaction ke customer loyalty. Oke, sekarang tinggal kita percantik saja gambarnya supaya lebih bagus ya. Oke. Oke, nanti caranya kalau mau menggeser-geser, Bapak Ibu tinggal klik ini aja ya, yang mobil merah ini supaya bisa dibawa kemana-mana. Ya. Jadi di dalam software Amos yang aktif tools-nya berarti yang berwarna seperti ini. Berarti itu yang sedang aktif ya. Nanti tinggal digeser saja sampai gambarnya oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu pasti harus memberikan garis juga sesama variabel bebas. Jadi sesama variabel bebas itu mesti harus ada korelasi ya. Makanya diperlukan garis korelasi. Garis korelasi adalah ini ya. Kita tinggal klik saja ini, kita pastikan sudah aktif, kemudian kita garis dari trust dari bawah ke atas seperti ini kira-kira. Nah, selesai. Oke, kita garis masuk aja dulu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita mesti harus menggambar errornya ya. Jadi semua variabel selain variabel bebas, maka ada variabel error namanya ya. Jadi untuk menggambar variabel errornya, tinggal kita klik yang seperti gambar kayak stempel ya, seperti stempel.
cap ya, diklik aja, kemudian diklik pada variabel intervening ya, karena ini bukan sebagai variabel bebas, dan juga customer loyalty juga bukan variabel bebas karena ini merupakan variabel terikat. Tinggal kita atur, boleh lurus seperti ini ya, sesuka kita ya, yang cantiknya gimana. Nanti kita geser-geser saja dengan menggunakan mobil merah ini, atau garisnya juga bisa ya, seperti ini. Nah, oke. Untuk mengubah ukuran gambar ini, kalau misalnya dianggap terlalu besar, tinggal kita klik saja yang ini ya, change the shape of objects. Ya, kita ubah, kita kecilkan saja ya. Ini juga. Oke, saya kira udah pas. Oke. Ya, saya kira udah pas, nanti dipasin aja ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu ketik E1 ya, sebagai error 1, dan ini juga sebagai error 2. Klik 2 kali ya. Oke, sudah. Setelah itu kita close. Nah, sampai di sini udah selesai ya. Oke, banyak orang ya terkadang langsung melakukan running data seperti ini. Pasti akan muncul pesan error. Kenapa bisa muncul pesan error? Karena ini model ini belum di-save. Harusnya sebelum kita melakukan running data itu perlu dilakukan save dulu. Olehnya itu kita simpan dulu ya, setelah gambarnya perfect atau udah lengkap seperti ini, maka kita simpan. Save ya. Save. Misalnya kita simpan di desktop juga. Oke, di desktop supaya gampang. Output data latihan. Oke, sip. Mantap. Kita save seperti ini. Nah, setelah kita save baru bisa kita running. Namun sebelum kita running, kita klik dulu analisis property ya. Output apa saja yang kita inginkan, kita menuju ke output ya. Di sini kita perlu aktifkan nilai standardize karena ini di mana pada analisis jalur nilai yang dilihat adalah nilai yang standarisasi ya. Jadi kita aktifkan standardized estimate, kemudian indirect, direct and total effect ya, kita mesti harus lihat juga. Kemudian sekiranya kita mau lihat berapa nilai square multiply correlation-nya, dan beberapa pilihan yang misalnya Bapak Ibu ingin lihat silahkan diaktifkan. Namun untuk sementara kita aktifkan 4 ini aja dulu. Setelah itu kita close, lalu kita calculate estimate di sebelah ini, atau boleh di analyze kemudian calculate estimate, atau bisa Ctrl F9 ya. Yang mana yang paling mudah. Kita coba calculate ya dengan tombol ini aja. Oke, setelah itu Bapak Ibu klik ini. Kalau sudah aktif berarti ini sudah berhasil ya. Olah datanya sudah berhasil, kita klik. Nah, kita klik kemudian nilai standardized estimate. Nah, ini adalah hasil dari program Sam Amos. Nah, oke. Bagaimana dengan software SPSS? Apakah sama? Ya, silahkan dicek di materi saya sebelumnya. Nah, bagaimana kita melihat outputnya? Di samping kita melihat gambar ini, kita juga bisa melihat pada view text ya. Kita klik saja ini view text. Oke, kemudian setelah terbuka output Amos-nya seperti ini kira-kira. Oke, kita menuju ke estimate. Nah, ini adalah hasil yang kurang lebih sama dengan software SPSS. X1 ke Y1 adalah signifikannya adalah 0,034 ya, karena ini lebih kecil dari 0,05 maka ini signifikan. X2 ke Y1 tadi adalah customer satisfaction juga signifikan pada 0,000. Nah, kalau di software Amos ketika probability-nya atau signifikansinya itu bintang seperti ini, itu menunjukkan bahwa signifikansinya adalah 0,000 ya, seperti itu. Bagaimana hasilnya di program SPSS itu seperti ini. Ini hasil pada software SPSS ya. Pada software SPSS nilai standardize-nya ya ini ada di sini ya untuk software
Amos ada di sini. Ya, nilai standardized-nya ada di sini. Sedangkan di SPSS di kolom ini. Ya, ada 0,177, 0,525. Ya, sama ya. Nilai signifikansinya juga kurang lebih sama. Hanya service quality di sini 0,034. Namun di sini 0,036. Oke, saya kira hanya beda sedikit aja. Sedangkan pada pengaruh yang lain, ketika kita melakukan pengujian analisis jalur kedua dengan regresi, hasilnya juga kurang lebih sama. Ya, ini nilai standardized-nya 0,068 X1 ke Y2. Ini ya service quality ke customer loyalty. Kemudian X2 ke Y2 atau trust ke customer loyalty 0,113 dengan signifikansi 0,160. Tidak signifikan. Nah, sama juga di sini dia tidak signifikan. Jadi kurang lebih sama. Namun memang agak berbeda sedikit pada nilai probability-nya. Namun saya kira tidak menjadi masalah besar. Kurang lebih hasil yang dikeluarkan oleh kedua software ini hampir sama. Bahkan untuk nilai koefisiennya itu sama persis ya, sama persis. Hanya yang berbeda pada nilai probability dan atau nilai signifikansi yang dikeluarkan oleh kedua software ini. Ya, saya kira seperti itu untuk teknik analisis dengan menggunakan software SEM-Amos. Kalau misalnya dirasa agak belum difahami, nanti boleh videonya diulang lagi, dan tentunya Bapak Ibu perlu untuk melakukan uji coba sendiri di rumah, sehingga tentu saja ini lebih memudahkan kita untuk memahami atau melakukan analisis data dengan teknik SEM Amos gitu ya. Ya saya kira seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini itu bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.